Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bersama saya Pendeta Sofyan Salama. Saat ini kita akan merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan topik orang berdosa terima keselamatan. Dalam firman Tuhan, Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara, kita akan baca dan bisa dengarkan, saya akan baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Kita lanjut ayat 10. "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu peristiwa yang menarik yang dialami oleh seorang Zakeus, di mana dia merasa kaget ketika Yesus masuk dan berjalan melintasi kota Yeriko, dan Zakeus melihat betapa banyak orang yang mengikuti Yesus Kristus itu. Lalu dia bertanya-tanya dan dia terheran-heran, ada apa? Sehingga begitu banyak orang. Dia bertanya-bertanya, lalu mereka mengatakan, "Oh, Yesus orang Nazaret yang sementara mau lewat." Penasaran. Dia sangat penasaran. Akhirnya dia berupaya untuk melihat Yesus, tetapi badannya pendek itu yang menghalangi dia. Tetapi apakah dengan badannya pendek itu dia merasa terhalang? Tidak, saudara. Dia justru mencari jalan. Yang pertama dia lari ke depan. Lalu dia mencari dan melihat sebuah pohon ara yang tinggi. Akhirnya saudara, dia memanjat pohon ara itu sehingga dia bisa melihat ke bawah dan dia bisa melihat jelas. Oh, ini orang yang dia cari, itu Yesus Kristus. Suatu pertanyaan yang besar, kapan Yesus bertemu dengan Zakeus? Karena ketika Zakeus dilihat oleh Yesus, Yesus langsung sapa dia, "Zakeus, engkau turun, karena aku akan menumpang di rumahmu." Pertanyaannya, kapan Yesus tahu Zakeus tersebut? Apakah mereka pernah makan sama-sama, pernah minum sama-sama, pernah jalan sama-sama? Tidak. Tetapi karena kemahakuasaan Yesus, sehingga dia mengetahui
itu Zakius, seorang pemungut cukai. Lalu ketika Yesus masuk dan Yesus meminta untuk menumpang di rumah, masuk di rumah Zakius, orang bersungut. Yesus masuk ke orang yang berdosa, si pemungut cukai. Tapi apa? Zakius tidak pernah melihat sindiran orang. Zakius tidak pernah mendengarkan sindiran orang. Kenapa? Mereka menganggap seorang Zakius itu adalah orang berdosa. Apakah orang yang menyindir Zakius itu tidak berdosa? Semua kita di bawah langit ini adalah orang berdosa. Tidak ada satupun. Zakius tidak berpusing dengan kata-kata orang. Dia terima Yesus. Dampak daripada dia terima Yesus, dia katakan kepada Tuhan Yesus, sambil dia ambil hartanya, dia bilang, kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku. Saudara, dia ambil hartanya. Hartanya setengah dari miliknya, dia akan berikan kepada orang miskin. Lalu dia sadar bahwa mungkin dia pernah peras sebagai seorang pemungut cukai. Dia bilang bahwa sekiranya kita baca selanjutnya ayat yang ke-8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dia sadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu mungkin salah. Nah, itu adalah dampak daripada orang yang terima Yesus. Zakius begitu dia terima Yesus, responnya dia langsung berbagi kepada orang susah. Dikembalikan kepada orang-orang yang dia pernah peras. Sehingga Yesus mengatakan apa? Ketika reaksi atau respon atau tindakan dari seorang Zakius itu dia sampaikan kepada Tuhan Yesus, Yesus mengatakan hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Yesus mengatakan hari ini. Kapan hari ini? Ketika Zakius melakukan tindakan itu. Begitu Zakius berencana untuk memberikan kepada orang miskin setengah dari penghasilannya, lalu dia akan kembalikan kepada orang yang dia pernah peras 4 kali lipat. Baru rencana, belum dilakukan, baru rencana. Ketika rencana itu dia sudah matang, Yesus langsung mengatakan hari ini. Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Bicara kepada rumah ini berarti bicara bukan satu orang. Berarti bicara seisi rumah. Mulai dari kepala keluarga, istri dan anak-anak, bahkan semua orang yang tinggal dalam rumah itu, semua diberkati. Semua terima keselamatan. Oh, haleluya. Saudara, Zakius terima keselamatan dan dia dinobatkan sebagai keturunan Abraham. Siapakah keturunan Abraham? Saya keturunan Abraham karena saya percaya Tuhan Yesus. Karena saya sudah terima Tuhan Yesus. Siapakah keturunan Abraham? Saudara-saudara sekalian yang sudah terima Tuhan Yesus dan percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara juga adalah keturunan Abraham. Saudara, jangan pernah terhalang dengan keterbatasan saudara. Zakius pendek, tetapi dia tidak pernah merasa terbatas dari seorang yang pendek itu. Ada cara yang dilakukan untuk bisa melihat Yesus naik ke pohon ara, dan dia bisa melihat berlari ke depan untuk melewati orang banyak. Kadang-kadang hanya masalah sepele, segala sesuatu yang kurang,
Atau apa yang membuat kita kesulitan, kita merasa tidak bisa buat apa-apa, padahal kita salah, saudara. Tuhan kita luar biasa. Tuhan pasti memberikan kepada kita jalan keluar dikala kita mau bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.